Selamat datang di YouTube Dr. Roy Panusunan. Apa kabar teman-teman sekalian? Minggu ini adalah minggu yang istimewa karena minggu ini kita akan melewati tanggal 14 November. Ada apa itu di tanggal 14 November? Sebenarnya pada tanggal 14 November ini semua sedang merayakan hari yang kita sebut Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day. Tandanya adalah ini, bundaran biru yang ada di topi saya. Jadi, teman-teman sekalian, ada cerita yang mau saya paparkan kepada teman-teman sekalian untuk lebih mengenal dan juga mengambil hikmatnya dari cerita ini. Dan kalau bisa kita memberikan satu motivasi bahwa semua itu memang sebetulnya terpapar dalam keadaan dan hidup kita, tetapi karena kita kadang-kadang tidak merasakan dan mendengarnya, jadi akhirnya kita bisa tidak waspada dan akhirnya jatuh kepada penyakit. Maksudnya apa yang saya ceritakan? Kok ngalur ngidul kemana-mana, kok ada ini, ada itu, kehubungan ke penyakit, kok Hari Diabetes Sedunia kita harus waspada. Maksudnya gimana? Terus ceritanya gimana? Nah, ini dia ceritanya, teman-teman sekalian, dan menarik sekali. Kita tahu bahwa penyakit diabetes itu disebabkan oleh karena kadar gula terlalu banyak di dalam tubuh dan tidak bisa diolah dengan baik. Nah, gula ini menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Kenapa? Karena memang disinilah awalnya sesuatu yang kita tidak pelajari, tapi ternyata ada di sekeliling kita. Kisahnya begini, kisah gula ini. Jadi gula ini sebetulnya pertama kali ditemukan dekat dengan Indonesia pada sebuah pulau besar yang sekarang disebut dengan Papua New Guinea yang merupakan yang berbagi tanah dengan Republik Indonesia. Jadi tempatnya ada di daerah sebelah dalam dari Papua New Guinea. Pada tahun-tahun itu memang banyak sekali pedagang-pedagang yang saling berebut, saling juga mempunyai kawan, berbagi bahan-bahan pangan dengan bahan-bahan yang lainnya, apakah untuk pakaian atau untuk hal-hal yang lain. Nah, demikian juga yang terjadi pada 5.000 tahun yang lalu. Jadi ada sistem perdagangan yang terjadi antara orang India dengan orang-orang yang ada di tempat yang bukan pada tempat yang biasanya dihuni. Nah, contohnya adalah Papua New Guinea ini. Jadi suatu kali datanglah pedagang dari India ini dan masuk ke Papua New Guinea, berkenalan dengan penduduk di sana, ternyata mereka kaget. Kenapa? Karena ternyata di sana ada satu tumbuhan yang berasa manis, tetapi tidak ada lebahnya. Nah, inilah yang membuat keajaiban pada para pedagang itu. Lalu sesudah barter, mereka membawanya ke negaranya di India. Karena begitu hebatnya mereka menganggap gula ini, kalau boleh saya mengatakan bahwa ini adalah emas putih, karena betul-betul sesuatu yang membuat mereka takjub. Rasa yang enak, rasa manis yang dikeluarkan oleh tumbuhan, sehingga seperti kita tahu ya bahwa endorfin bisa keluar, badan kita jadi merasa senang. Nah, ini akhirnya dibawalah ke India, barang yang membuat kita senang ini yang berupa tumbuhan, dan kita tahu tumbuhan ilalang itu yang namanya tebu, dibawa ke India. Oleh karena keajaibannya, yaitu ada rasa manis tanpa ada lebah, mereka menyimpan rahasia ini. Rahasia ini disimpan ketat sekali, dan tebu ini ditanam dengan lahan yang kecil saja yang hanya dipakai untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa yang agung. Nah, rahasia ini kemudian akhirnya menjadi tersebar sedikit karena pada waktu itu India akhirnya berbagi dengan bangsa Persia, dan kemudian
pada waktu bangsa Arab menundukkan bangsa Persia, rahasia ini kemudian terbawa lagi. Rahasia apa? Ada rasa manis tanpa ada lebah. Dan memang mereka masih tetap menyimpannya dalam lahan-lahan kecil yang sangat dirahasiakan. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa pada era 1096 sampai era 1487 terjadilah perang salib antara bangsa Arab dengan bangsa Eropa. Pada waktu itu juga di satu pertempuran ternyata mereka mendapatkan ada rahasia yang mereka ungkapkan, yaitu satu ladang kecil yang berisi tumbuhan yang sebetulnya adalah tebu yang bisa menghasilkan rasa manis, bisa menghasilkan kebahagiaan. Oleh karena itulah pada saat kemudian tebu ini dibawa ke Eropa, pada waktu itu yang berkuasa banyak adalah bangsa Spanyol. Mereka lalu membawanya ke daratan Eropa, dan kemudian Spanyol mempunyai hubungan dengan Italia waktu itu, dan tebu pertama yang kemudian dikembangkan secara luas karena sesudah peperangan ini dan mereka merebut pohon tebu dari bangsa Arab, lalu kemudian dibawa ke Eropa dan diusahakan untuk menanamnya di dataran Eropa. Yang pertama kali ditanam itu di daerah yang kita kenal sekarang dengan nama Milano atau kota Milan. Tetapi Raja Spanyol kemudian melihat bahwa barang ini sangat berharga sekali. Tumbuhan ini sangat berharga sekali. Semua orang memerlukan tumbuhan ini. Ini adalah emas dengan warna putih. Karena itulah Raja Spanyol memerintahkan kepada jajaran-jajarannya, kepada panglima-panglima angkatan lautnya, kalau bisa mencari satu lahan yang besar, tanah yang besar, di mana kita bisa menanam tebu dengan seluas-luasnya. Karena tanah di Milan itu tidak sebesar yang diharapkan untuk bisa menanam tebu dalam jumlah produksi yang sangat besar. Nah, berangkatlah. Pada waktu itu juga bangsa Portugis ada berhubungan dengan bangsa Spanyol. Portugis juga pergi ke banyak tempat untuk mencari barang-barang yang mirip dengan tebu ini, yaitu yang bisa memberikan rasa, yang dimana mereka akhirnya singgah sampai di Pulau Banda dan mendapatkan rempah-rempah. Sementara dari Spanyol ditunjuklah beberapa armadanya untuk berangkat menjelajahi dunia. Dan akhirnya kita kenal orang besar yang namanya Columbus. Columbus yang dikatakan menemukan Amerika sebetulnya mencari tempat agar bisa menanam tebu. Nah, oleh karena usaha mereka berlayar itu untuk mendapatkan lahan dan kemudian mendirikan perkebunan, mereka melewati Afrika untuk pergi berjalan ke barat, mendapatkan cita-citanya. Seperti yang kita pernah kenal dengan pergilah jauh ke barat dan temukanlah cita-citamu. Pergi ke barat, dilewatilah beberapa negara Afrika. Negara Afrika itu kemudian mempunyai penduduk yang tidak terlalu baik tingkat pendidikan dan juga tingkat ekonominya, dan adalah sebetulnya sebagian besar pekerja kasar. Dan disinilah mulainya terjadi perbudakan pertama, yaitu membawa orang-orang dari Afrika untuk dibawa menuju ke barat untuk mendapatkan lahan agar bisa menjadi tanah perkebunan gula. Dan seperti teman-teman ketahui, tempat-tempat perkebunan gula yang besar itu terjadi di daerah-daerah sebelah tengah dari Amerika,
baik Kuba ataupun turun ke bawah di Honduras ataupun di tempat-tempat yang memang sangat kosong sehingga bisa dengan mudah menjadi taman perkebunan. Yang menjadi inti dari cerita kita ini adalah bahwa terjadi sesuatu peralihan di mana perbudakan yang tadinya dipakai untuk bisa memanfaatkan tenaga manusia untuk bisa mendirikan atau membuat perkebunan gula ternyata berubah berbalik, di mana sekarang terjadi hal yang sebaiknya, di mana gula yang memperbudak kita. Dari pertama, perbudakan terjadi karena ingin mengembangkan perkebunan tebu, sekarang kita lihat berbaliklah gula memperbudak manusia. Kita memerlukan rasa manis dimanapun juga. Kita perlu gula dimanapun juga. Di tempat-tempat yang kita rasa kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan, disitulah kita memerlukan juga gula. Apakah itu di rumah ataupun di tempat kerja, baik dalam bentuk yang sedikit ataupun dalam bentuk yang berlebihan, yang banyak sekali kadang-kadang sehingga dalam satu hari konsumsi makanan kita yang berdasarkan kebutuhan gula makin tinggi dan makin tinggi. Lihatlah di supermarket, lihatlah, masuklah kita ke toko yang kecil-kecil yang ada sepanjang jalanan karena menjual banyak produk-produk makanan cemilan yang sebetulnya merupakan dasar dari pembentukan ataupun sumber gula. Jadi kawan-kawan, tanggal 14 November kita merayakan Hari Diabetes Sedunia. Kita merayakan bagaimana caranya bersatu dalam bentuk bulatan biru ini untuk menangani dan mencegah penyakit diabetes menjadi tambah berlarut-larut dan memakan korban yang lebih banyak. Itulah tema yang kita pakai dengan lingkaran biru. Jadi, jadikanlah cerita ini sebagai suatu hal yang membuat kita menjadi lebih waspada. Ingat, perbudakan pertama dijumpai pada waktu kita ingin mengembangkan emas putih atau gula ini. Dan yang terjadi sekarang adalah perbudakan gula terhadap manusia yang akhirnya bisa menimbulkan penyakit bahkan kematian. Demikianlah cerita saya menjelang Hari Diabetes Sedunia ini. Sekali lagi, Hari Diabetes Sedunia tanggal 14 November sebetulnya adalah hari untuk memperingati atau untuk menghormati penerima hadiah Nobel Bapak Dr. Banting yang menemukan insulin. Karena itu kita merayakannya sebagai Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November. Sekali lagi, selalu berjaga-jaga, tetap sehat, jangan hilang semangat, jangan putus asa, dan tetaplah selalu berbahagia. Sehat selalu teman-teman sekalian, sampai jumpa.